Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syabani dari kelas 12 TKJ 5, tugas akhir PKN dalam bentuk perbandingan pemilih setiap periode, tema suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Hai guys, kembali lagi dengan saya Bani. Saya akan membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Pertama, saya akan membahas dulu suprastruktur politik. Suprastruktur politik ialah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain, antara lain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu kedua, infrastruktur. Saya akan membahas infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah suatu lembaga politik yang ada di masyarakat. Infrastruktur politik meliputi partai-partai politik, organisasi-organisasi, kemasyarakatan yang disebut ormas, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang disebut LSM, kelompok-kelompok penekan, media massa, tokoh-tokoh politik, dan kelompok kepentingan. Infrastruktur politik memiliki peran sendiri, yaitu partai politik dan lembaga swadaya masyarakat yang disebut LSM. Nah, setelah membahas suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia, saya akan membahas selanjutnya tentang 5 perbedaan pemilu di setiap periodenya. 5 perbedaan pemilu di setiap periode dan kelebihan dan kekurangan pemilu 2014 dan 2019. Yang pertama, Pileg dan Pilpres digelar serentak. Pada tahun 2014, Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah. Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014, sedangkan Pilpres diselenggarakan 3 bulan setelahnya, yaitu pada tanggal 9 Juli 2014. Pada pemilu tahun 2019, Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara serentak dalam satu hari pada tanggal 17 April 2019. Pemilu serentak dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang disebut MK dalam gugatan nomor 14/PPU-X1 2013 yang diputus pada 23 Januari 2014. Ada 5 surat yang harus dibawa pada saat pemilihan di tahun 2019, diantaranya 1. Calon presiden dan wakil presiden, 2. DPRD tingkat provinsi, 3. DPR, 4. DPD, 5. DPRD tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, jumlah parpol bertambah. Jumlah parpol politik yang berlaga di pemilu 2019 dibanding 2014 juga berbeda. 2014, pemilu 2014 diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Sebanyak 12 parpol nasional yaitu Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, PKPI. Adapun 3 parpol lokal Aceh yaitu Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Parpol di tahun 2019, pemilu 2019 diikuti 16 partai politik nasional ditambah 4 partai politik lokal Aceh. 4 parpol di tingkat nasional itu merupakan parpol baru, yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Perindo. Parpol lokal Aceh yang bertahun ikut pemilu 2019 hanya Partai Aceh, sedang 3 lainnya yaitu baru, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangro Aceh. Yang ketiga, presidensial threshold pakai hasil Pileg 2014. 2014 presidensial threshold menggunakan hasil Pileg 3 bulan sebelumnya. Ketentuannya, parpol atau koalisi parpol bisa mengusung capres atau cawapres apabila memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Pada tahun 2019, presidensial threshold ambang atau batas syarat parpol bisa mengurus capres atau cawapres
pada pemilu 2019 juga menjadi suatu yang baru. Keempat, metode perhitungan jumlah kursi. Metode perhitungan jumlah kursi pada pemilu 2019 juga berbeda dengan pemilu 2014. Jika pemilu 2014 memakai metode BPP, bilangan pembagi pemilih atau quaternary, sedangkan pemilu 2019 menggunakan metode perhitungan suara yang disebut Sainte-Laguë. 5. Besaran dana kampanye. Pada pemilu 2014, sumbangan perorangan maksimal 1 miliar rupiah, sedangkan pada pemilu 2019 dinaikkan menjadi 2,5 miliar perorangan. Kelebihan dan kekurangan pemilu 2014 sistem proporsional. Kelebihan, partai politik bisa leluasa menentukan siapa yang bakal calon. Kedua, integrasi secara citra partai lebih solid karena para pemilih mendukung atau mencoblos partai politik serta calonnya. 5. Pencalonan perempuan oleh partai politik sebagai anggota legislatif sebanyak 30%. Kekurangan, 1. Sistem ini tidak menjurus ke arah integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat. Mereka lebih cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Kekurangan yang kedua, wakil yang terpilih merasa dirinya lebih baik terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Kelebihan dan kekurangan pemilu di tahun 2019. Kelebihan pemilihan di tahun 2019, yang pertama, pemilih tidak usah bolak-balik ke TPS. Kedua, konflik bisa diminimalisasi. Ketiga, biaya penyelenggaraan pemilu pasti bisa lebih hemat. 4. Fungsi dari eksekutif dan legislatif dapat dengan mudah dievaluasi. Kekurangan pemilu di tahun 2019, yang pertama, membutuhkan waktu yang lama serta tenaga yang banyak dalam proses perhitungan suara. Kedua, terlalu banyak suara yang dicoblos oleh pemilih, sehingga dikhawatirkan banyak pemilih yang merasa kesulitan, terutama pada lansia. Ketiga, dikhawatirkan terjadi surat suara tertukar. 4. Membutuhkan aparat yang banyak untuk menjaga bila ada konflik. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video, saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.